Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adriani Lilis Oktaviani Erlaia, peserta Latsar tahun 2023, golongan 2, angkatan 1, kelompok 1. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen ASN yang dipandu langsung oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi MSI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini juga mengandung kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, sistem merit dan manajemen ASN. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. PNS dan P3K mempunyai kedudukan yang sama sebagai aparatur sipil negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, ASN mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun edaran yang harus ditindaklanjuti. Yang kedua, sebagai pelayan publik. ASN dituntut harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang mengutamakan masyarakat demi kepuasan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. ASN juga harus bisa memberikan keteladanan yang baik dalam berkeluarga, dalam bekerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Agar ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ASN mendapatkan hak untuk menunjang kesejahteraan ASN dalam bekerja. Karena memperoleh haknya itu, ASN juga harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam bertugas sebagai profesi, ASN juga bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi acuan ASN dalam bersikap dan berperilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dalam pengelolaan manajemen ASN, sistem merit melakukan monitoring dan penilaian yang diwujudkan dengan pangkat dan jabatan dalam ASN yang diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Dan yang kelima, promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Manajemen ASN terdiri dari 2 manajemen, yaitu yang pertama manajemen PNS. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, polap karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan.
Dan yang kedua yaitu manajemen P3K atau pegawai pemerintah perjanjian kerja, yang terdiri dari yang pertama penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.